Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Bilal di Linkit. Dan ini khusus untuk teman-teman kreator yang ingin berkembang di dunia kreatif, apa ini cuan atau ingin terlepas dari hal-hal yang mungkin kalian kayak harus adjustment segala macam. Aku di sini ada Zahra yang bakal kita bahas insightful banget. Zahra, boleh tahu nggak gimana journey Zahra dan latar belakang Zahra di dunia kreatif ini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Azahra, biasanya dipanggil Zahra atau Iyang. Saat ini aku sudah menikah, baru saja menikah 9 bulan yang lalu. Domisili sekarang di Bandung. Latar belakang pendidikan, aku punya hukum. Gitu sih kalau background dari aku ya. Gitu. Nah, kalau untuk journey sendiri, sebenarnya aku tuh awal konten itu karena dari awal kuliah udah merintis small business waktu itu tuh gitu. Jadi di usaha aku tuh waktu itu thrifting gitu secara online dan di situ lah aku tuh banyak belajar gitu dan yang namanya merintis otomatis aku tuh pegang segala macamnya gitu dari mulai apa branding terus marketing admin juga gitu pokoknya di perjalanan bisnis aku waktu kuliah itu aku belajar lah cara ngonten itu gimana sih gitu yang dari yang kontennya jelek banget gitu yang nggak enak ditonton sampai hari ini gitu bisa tahu lah formula konten itu kayak gimana gitu. Setelah konten itu, konten small business itu, uh, aku tuh sebenarnya udah lama disupport gitu sama calon suami aku tuh waktu itu buat konten pribadi juga karena mungkin ngelihat potensi gitu ya dari aku gimana konten yang sebelumnya gitu ya di usaha aku gitu. Nah tapi saat itu tuh sebelum nikah karena memang aku tuh bingung gitu mau mau share apa nih gitu kayak manfaat apa gitu yang bisa aku share dan akhirnya memang nggak jalan dan nggak start gitu karena kebingungan itu gitu. Nah, eh, titik start pointnya gitu, itu tuh terjadi tahun kemarin Hmm. pas aku nikah gitu, bulan September. Nah, karena selama persiapan weddingnya itu yang cuman 4 bulan dan LDR gitu. Nah, aku tuh sama calon suamiku waktu itu mikirin gimana ya kita bisa ngurusin pernikahan jarak jauh gitu, tapi dengan waktu yang singkat gitu. Akhirnya kita tuh memaksimalkan dengan bikin beberapa apa ya, files di Excel terus di Google Slides juga yang bisa diakses bareng, terus bisa uh, disusunnya bareng-bareng gitu dari jarak jauh, nggak harus ketemu juga gitu kan. Nah, salah satu yang aku bikin tuh waktu itu mood board gitu, mood board untuk pernikahan. Jadi isinya tuh sebenarnya tentang gambaran dream wedding aja sih gitu tentang dekornya terus cateringnya segala macam gitu. Nah setelah itu aku nggak kepikir soal konten juga sih sebenarnya cuman memang cita-cita konten tuh masih ada lah gitu Oke. dan kepikir juga mungkin nanti setelah nikah gitu karena aku pikir setelah nikah kan mungkin ya seenggaknya punya kehidupan baru yang bisa aku Ya. bagiin gitu lah ke orang-orang gitu itu sih itunya apa titik aku ketemu konten itu gitu. Nah Ya. terus setelah bikin mood board, terus aku bikin juga kan kayak list daftar undangan pernikahannya juga di Excel, terus apa wedding checklist sama wedding timeline juga itu di Excel gitu segala macam. Pokoknya banyak file-file digital yang kita pakai dan membantu banget gitu selama proses wedding prep itu. Gitu. Nah terus aku iseng tuh waktu itu tuh di setelah nikah itu aku tuh ngupload konten tentang mood board itu gitu jadi kayak before after dan apa ya kayak mood board versus reality lah gitu dan ternyata konten itu tuh rame banget di TikTok waktu itu tuh gitu sampai ratusan ribu viewers nah di situ banyak komen-komen orang yang nanya apa mau dong mood boardnya kayak gitu segala macam nah di situ aku agak iba baru baru kepikiran kalau ternyata mood board ini tuh banyak orang yang baru tahu ya bisa gitu dibikin selama persiapan nikah gitu. Terus apa?
ya itu tuh hal yang nggak biasa gitu ternyata, dan emang ada value-nya gitu. Sampai akhirnya ketemu salah satu komen Hmm? yang bilang, Kak, mood boardnya dijual nggak, katanya itu gitu. Nah, dari Oh, situ dari situ aku ngobrol sama suami aku, lah emang ini bisa ya kita jual gitu. Nah, gitu seru-seru. gitu. Nah, terus udah gitu cari tahu lah aku tuh. Nah, memang aku tuh ngikutin dari lama kalau Agus Lewat tuh Oh ya, gitu, terutama di YouTube sih. Aku subscribernya dari dulu banget gitu. Nah, memang tahu Linkit juga dari Ko Agus gitu. Nah, terus aku coba ngulik lah segala macam. Ternyata gampang juga gitu buat diakses. Terus apa, user interface-nya juga mudah gitu ya. Aku pelajari, terus aku coba upload si produk digitalnya gitu. Dan ternyata ya rame gitu dan ada yang beli gitu. Dan aku tuh ya sampai hari ini pun sebenarnya wah ternyata produk digital tuh menjanjikan juga gitu. oke, Gitu sih. oke, menarik. Tapi yang kemudian bikin Zahra ini ngelihat bahwa potensi produk tersebut dibeli dari konten di titik apa gitu? Kayak pikir, wah ini aku harus konten nih, aku harus bikin konten terus supaya orang mau beli. Mhm. Ya, oke. Dan ya sampai hari ini juga aku tuh mikirnya tanpa konten orang tuh nggak akan tahu aku tuh punya produk digital gitu. Jadi mungkin bisa aja jadi hype pas awal doang pas konten itu naik gitu. Hmm, Tapi ya sampai hari ini aku masih konten, masih promosiin konten itu biar orang yang baru gitu baru follow bisa tahu aku tuh punya produk. Terus sampai hari ini juga aku masih terus nambah produk digital gitu, masih develop. Sampai hari ini ada 11 produk digital yang jelas, aku jual dan semua itu gitu. tentang wedding atau gimana? Iya, wedding dan rumah tangga. Oh, oke. Itu tapi berbentuk dashboard atau ebook atau gimana? Bentuknya itu files di Google Google Slide sama Sheet, Google Sheet. Oh, I see. See. Jadi template bisa diedit nantinya gitu, disesuaikan sama preferensi dan keinginan yang dimau sama kliennya gitu. Berarti kontennya Zara sendiri itu tentang kehidupan suami istri dengan dengan tentang kehidupan suami istri atau dengan tentang pernikahan atau gimana? Ya, banyaknya sih tentang wedding prep. Jadi Oh, cerita aku waktu mempersiapkan pernikahan, terus ya nyenggol dibantu sama tools ini gitu. hmm. Yang Tapi aku jual sebelumnya itu. sebelumnya pernah join kelas dunia kreatif atau kelas kreator karena menurut aku tuh salah satunya bikin orang-orang itu menang di dunia kreatif ini karena mereka tuh ada niche-nya sendiri dan niche yang tentang wedding ini menurut aku langka ya. Jadi Hmm, apa the riches are in the niches kan. Jadi orang yang benar-benar hebat itu menurut aku di niche dan apakah karena Kak Sogi Zahra itu pernah belajar tentang konten kreator atau emang udah wah aku mau fokus di sini aja gitu. Kalau sebenarnya aku tuh learningnya tuh merhatiin gitu orang-orang tuh Oh, gimana sih di sosial media gitu. Selain memang iya belajar juga dari ebook, dari kelas-kelas hmm, yang langganan itu yang apa harus ditonton videonya segala macam ya. itu sih. Hmm. Gitu. Banyaknya sih memang merhatiin oh konten yang menarik tuh gini gitu. Tapi ke depannya bakal buka kesempatan untuk coba niche baru atau emang bakal terus fokus di niche ini? Kalau aku sih pikirnya eh, terutama media sosial aku ini tuh akan tumbuh seiring jalannya aku aja gitu. Jadi saat ini posisinya aku baru nikah, aku share-nya tentang wedding prep dan mungkin Oh, nanti lama-kelamaan aku akan ceritanya banyaknya tentang kehidupan rumah tangga, nanti udah hmm. punya anak cerita tentang parenting kayak gitu. Oh, ya, ya, benar benar benar, seru seru seru. Jadi kayak setiap ini journey-nya itu upgrade terus kayak sesuai dengan Hmm, keadaan dan itu ngikutin niche ya. Tapi kan tadi iya, pernah cerita suami juga support ketika dulu mau bangun personal branding juga kan. Apakah personal benar. branding itu masih dibangun sekarang atau gimana? Justru mm, yang dulu dulu itu karena nggak kepikiran aku siapa gitu, aku ini apa, mau share apa itu karena jadi nggak mulai-mulai gitu. Tapi supportnya sampai hari Oh, ini oke. support gitu. Oh, Terutama karena aku baru menemukan dunia aku mungkin ya gitu. kalau Zara sendiri itu buka ini nggak kayak private
atau workshop yang orang di mana orang-orang di luar sana yang mungkin Zara kayaknya nggak cukup deh cuma baca ebook atau download dashboard doang atau beli dashboard doang. Bisa nggak sih aku kayak Hmm, one consultation atau mau diskusi langsung dengan Zahranya atau dengan suaminya Zahra gimana sih solusinya bla 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 masih bisa nggak? hmm. Aku tuh ada dua produk. Yang pertama tuh private session. Jadi itu Oh, tuh oke. konsultasi one on one online sih. Nah itu di dalamnya ngobrol selama 1 jam tentang persiapan nikah sih. Oke. Ngobrol bebas tentang apa aja, mau itu tentang persiapannya gitu, terus atau enggak ada kebingungan soal produk digital terutama yang membuat itu segala macamnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu, jadi aku tuh ada tim juga Kak yang bantu buat nyusunin mood board gitu. Jadi kita tuh Oh, percaya banget kalau misalkan digital tuh kadang ada orang yang beli terus udah dia pegang nih belum tentu bakal dikerjain gitu, belum tentu akan nah. dia pakai, betul kan. Nah terus aku tuh kepikiran mending kita buka jasa penyusunannya juga gitu. Itu tuh selama Oh, satu satu minggu intens I see. penyusunannya. Ya itu tuh menarik. Jadi kayak orang mungkin udah download, udah beli tapi nggak praktek gitu. Dan mereka kadang butuh bimbingan ya, butuh orang atau mentor yang langsung yang Hmm, uh, money prosesnya tadi. Berarti oke itu menarik ya menurut aku. Tapi ada bikin kayak komunitas atau apa gitu atau grup WhatsApp. kalau community sih sampai hari ini belum, karena mungkin aku belum nggak yakin bakal kepegang gitu ya si komunitasnya. Jadi ya aku ngandelin followers sih sebenarnya. Oke. Gitu. Ini bisa nggak kita kayak supaya teman-teman yang nonton ini juga ngerasa wah aku mau belum nikah nih aku lagi LDR jadi aku mau beli nih produknya kasih surface-nya aja gambaran dasarnya kira-kira apa sih yang bisa atau tips untuk teman-teman di luar sana yang kayak aduh kak aku bingung nih belum ada budget atau aku LDR sama pasangan aku kira-kira langkah simple aja gambaran dasar supaya orang juga mau pelajari e-booknya atau dashboardnya itu apa sih yang sebenarnya cara pecahin masalahnya di sini apa? Oke, jadi aku tuh memastikan kalau aku tuh akan membantu persiapan wedding. Hmm. Dengan tools ini tuh kalian akan lebih tertata pertama, terus well plan karena semuanya dikumpulin, semua konsep pernikahan itu dikumpulin dalam satu file gitu. Jadi nggak tercecer. Oke. Itu sih poin pentingnya. Jadi kayak misalkan kan kalau persiapan nikah tuh biasanya ngobrol soal dekorasi misalkan sama calon suami, dan Hmm. itu tuh jadi obrolan sesaat aja gitu tanpa ada wadah yang bisa menampung semua hasil obrolannya lah gitu. Nah jadi adanya produk digital aku tuh untuk mau ada itu gitu, jadi nantinya nggak tercecer. Itu sih sebenarnya gitu. Nah produk digital aku tuh membantu bener-bener dari persiapan. Ya, yang pertama itu dari awal budgeting banget itu udah dibantu sama tools yang aku punya gitu ya, template-nya. Terus yang kedua dari persiapan ngelis jumlah tamu gitu biar tepat, Oke, oke, menarik. biar tepat hitung dan tetap on budget lah gitu. Oh, I see. Itu ada template-nya gitu. Terus yang ketiga juga dibantu ada template nyusun checklist timeline dan juga wedding checklistnya gitu. Jadi harus ngapain aja, terus tanggal segini harus ngapain segala macam. Dan itu semua fiturnya otomatis kayak ke kalender gitu loh. Oh, wah, wah, bagus banget. Tuh. Aku kebayang, kebayang. Apa ada ini khusus kayak misalnya rekomendasi atau rekomendasi ada nggak? Misalnya ada rekomendasi hal-hal yang harus kamu ketahui, kira-kira ada nggak di template-nya ini atau di e-booknya? Iya gitu. Gitu. Terus ya yang terakhir itu soal mood board, gambaran visualnya lah gitu, wedding dreamnya itu akan kayak gimana gitu. Ada nggak cerita menarik dari orang-orang yang pernah beli produk digitalnya Zara gitu? Cerita menarik Hmm, kayak mereka sharing terbantu dengan ini atau gimana? banyak sih sebenarnya. Terus terutama eh, di DM, di komen, banyak yang bilang, makasih ya udah jual produknya, karena apa ya aku jadi terbantu banget, terutama aku juga sama katanya LDR kayak gitu. Banyak sih yang kayak gitu. Dan
apa buat nyusun mood board juga nggak gampang gitu. Justru aku tuh waktu Hmm. itu pas awal wedding prep tuh 1 bulan tuh dihabisin buat nyusun itu gitu. Nyari Oh. referensinya, terus nyari apa langkahnya lah gitu, harus ada apa aja segala macem gitu. Makanya aku pun mikir file ini punya value nih gitu buat orang-orang punya gitu. Hmm. Oke, tips simple ya untuk teman-teman di luar sana yang kayak masih LDR atau kayak bingung mau melangkah untuk pernikahan apa dari Zara. Komunikasi sih, komunikasi antara keluarga, antara pasangan juga harus clear gitu ya, maksudnya terbuka, Hmm. nggak ada nggak ada yang ganjal atau apa gitu, dan terutama di persiapannya juga gitu, segalanya harus tertata, jangan sampai ada hal di luar rencana yang akhirnya nanti mengganggu kelancaran pas acaranya gitu. Hmm. Gitu karena apalagi kalau misalkan waktu persiapan weddingnya mepet yang cuman kurang dari 1 tahun gitu, makanya tools yang aku punya ini tuh sangat membantu gitu buat mengefektifkan semuanya lah gitu. Gitu. Memudahkan juga ya masalah-masalah orang kayak Hmm. dalam hambatan pernikahan kan ada fasenya mereka tuh kayak capek ngurusin sana sini, tapi dengan ada tools kayak dashboard tadi itu bisa bikin mereka itu jelas. Dari sisi A jelas, dari sisi B jelas, jadi bisa lebih lancar. Hmm. Nah, Oke. kalau ini mungkin jadi pertanyaan penutup simpel ya. Nah, kira-kira apa nih yang menurut Zara sendiri produk digital yang menarik untuk niche Zara tapi belum dieksekusi? Ada nggak kebayang nggak? Wah, aku mau bikin produk digital Hmm. ini tapi belum ada gitu. Oh, Oh, tapi yang terdekat itu aku tuh mau lagi developing mood board lamaran sih gitu. board lamaran. Wah, menarik. Karena memang ada yang, jadi aku tuh banyak bacain komen, dengar Hmm. DM. Jadi ya dari situ gitu inspirasi dan idenya. Kemarin tuh ada yang request dan lagi di develop juga tuh. Jadi prosesnya ini justru lebih awal lagi ya, mau bawa lamaran sebelum mau bawa weddingnya. Hmm. Oh, oke. Oke, menarik, menarik. Ditunggu mau bawa lamarannya. Semoga teman-teman nonton ini tuh udah bisa beli ntar produk digitalnya di LinkedIn-nya Zara. Oke. Iya. Mungkin itu aja diskusi hari ini. Aku appreciate banget juga dapat insight menarik. Ternyata ada loh orang yang jual mood board tentang dashboard wedding. Karena aku belum 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 pernah tahu ya ada tentang hal ini gitu. Dan niche konten Zara juga menurut aku tuh berbeda dengan yang lain. Kalau orang kan ngomongin langsung spesifik parenting, hubungan suami istri. Tapi ini konteksnya proses dari langkah dari weddingnya gitu ya. Mungkin ada Iya. yang ingin di-sharing dari Zara sebagai closing? Paling buat teman-teman sih yang masih bingung gitu ya mau konten apa atau kayak gimana, yang pasti mulai dulu aja dari apa yang ada terdekat dari kita gitu, karena kita akan pernah tahu ke depannya akan terjadi apa, akan ada peluang apa, kesempatan apa. Itu yang terjadi gitu sama ini sama aku, dan ternyata dunia digital, dunia eh, media sosial hari ini tuh sangat powerful banget gitu. Hmm. Membantu kehidupan kita, membantu juga kehidupan orang lain gitu. Karena aku pun berangkatnya ya karena ingin jadi bermanfaat aja sih untuk orang lain gitu. Oke, thank you banget Zara udah jadi di LinkedIn Talk kali ini. Semoga sehat terus. Salam juga untuk suami. Semoga produk digitalnya makin lancar di LinkedIn dan semakin berkembang. Thank you. Amin. Ya, selamat siang. Assalamualaikum.